Baik, selamat pagi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang rumus umum dari turunan suatu fungsi aljabar. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari cara menurunkan dengan menggunakan definisi turunan yang menggunakan limit ya. Nah, dari situ sebenarnya kita bisa menentukan polanya ya. Jadi kalau kemarin kita punya misalkan fx-nya sama dengan 5 gitu ya. Kalau kita pakai definisi turunan, kita tentukan fx plus h dulu. Karena fx sama dengan 5, atau saya ubah ke bentuk yang lebih umum saja, konstan gitu ya, c, maka fx plus h juga c ya. Sehingga f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h. Ini definisi limitnya kemarin. Fx plus h-nya tetap c, fx-nya c dibagi h. Jadi di sini limit h mendekati 0 dari 0 dibagi h. Sehingga ini sama aja dengan limit h mendekati 0 dari 0 yang nilainya juga 0. Jadi bisa kita simpulkan ketika fx-nya berupa konstan, nilai turunannya 0 seperti yang di sini. Kemudian kalau fx-nya berupa x gitu kan ya, berarti fx plus h, nah ini kita ganti bisa jadi x plus h ini ya. Nah dari sini f aksen x-nya limit h mendekati 0 dari fx plus h dikurangi fx per h ya. Limit h mendekati 0, fx plus h-nya itu x plus h dikurangi x ya. Nah, x dikurangi x, nah ini bisa kita hilangkan. Sehingga ini sama aja dengan limit h mendekati 0, h per h. H per h bisa kita sederhanakan jadi 1. Berarti karena limit dari suatu bilangan konstan ya nilainya tetap 1. Selanjutnya fx sama dengan x pangkat n. Nah, sebenarnya cara termudah adalah kita bisa cari polanya saja ya. Bisa sih kita membuktikan rumus ini secara langsung, cuma ada cara lain yaitu kita cari polanya ya. Kita cari dari fx sama dengan x kuadrat dulu ya. Berarti fx plus h itu sama dengan x plus h kuadrat atau x kuadrat plus 2hx ditambah h kuadrat. Jadi f aksen x-nya sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurangi fx dibagi h. Ini x kuadrat plus 2hx plus h kuadrat dikurangi x kuadrat dibagi h. Nah, x kuadrat dikurangi x kuadrat kita bisa hilangkan. Kemudian bentuknya bisa kita faktorkan, hanya kita faktorkan ya. Jadi h kali dalam kurung 2x ditambah h dibagi h. Hanya bisa kita coret sehingga nanti hanya bisa kita substitusi nilainya 0 ya. Jadi kalau tadi fx sama dengan x, maka turunannya 1. Kalau fx sama dengan x kuadrat, maka turunannya adalah 2x. Nah, sekarang kita coba kalau fx sama dengan x pangkat 3. F aksen x-nya sama dengan apa? Nah, kita coba. Sebenarnya kita bisa tebak sih nilainya ya. Tapi kita coba
kita coba aja. X pangkat 3 berarti di sini X plus H pangkat 3. X plus H pangkat 3 kalau kita jabarkan jadi X pangkat 3 plus 3 HX kuadrat plus 3H kuadrat X ditambah H kuadrat H pangkat 3. Nah ini tinggal kita masukkan aja seperti tadi. X pangkat 3 plus 3HX kuadrat plus 3H kuadrat X ditambah H pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 dibagi H. X pangkat 3 sama X pangkat 3 dicoret, kemudian kita faktorkan H-nya di H kali 3X kuadrat plus 3HX plus H kuadrat ya, dibagi H. H-nya bisa kita coret, kemudian nilai H-nya bisa kita substitusi jadi 3X kuadrat ditambah 3 kali 0 kali X ditambah 0 kuadrat berarti jadi 3X kuadrat. Nah, turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Nah, jadi kalau X pangkat 4 F aksen X-nya, nah ini bisa kita tebak nih di sini. Coba di sini perhatikan. Ketika di sini pangkatnya 2, berarti koefisiennya pangkatnya turun jadi 2. Nah, pangkat X-nya jadi 1. Ketika X-nya 3, X pangkat 3, koefisiennya jadi 3, pangkatnya jadi 2. Nah, dari sini kita bisa simpulkan pangkatnya turun, kemudian pangkat yang terbaru adalah kurang satunya dari pangkat sebelumnya. Jadi ketika X pangkat 4 berarti turunannya adalah 4 ya. Karena pangkatnya 4 ini turun, kemudian X pangkat kurang 1 dari pangkat sebelumnya. Berarti 4 kurangi 1. 4 kurangi 1 X pangkat 3. Nah, sama ketika fx ya X pangkat n. Nah, kalau kita turunkan n-nya turun, kemudian pangkatnya kita kurangi 1. Nah, jadi sama kayak gini toh. Kalau saya tambah imbuhan A itu ya, koefisien A ini juga sama ya. Ya nanti A-nya dikali turunan dari X pangkat N. Turunan dari X pangkat N ya N kali X pangkat N-1. Itu seperti ini. Nah, untuk yang rumus nomor 5, nah nanti silahkan kalian coba cari pembuktiannya. Saya kira di modul juga ada ya. Oke, kita langsung saja ke contoh. Nah, di sini kita tidak perlu lagi pakai definisi ya untuk menyelesaikan contoh 6 ini. Untuk yang A, fx sama dengan 8. 8 ini 8 sama dan min 10 ini, oh bukan, di contoh 6 ini semuanya fungsinya adalah fungsi konstan ya. Jadi ketika fungsi konstan kita turunkan, f aksen x nya sudah pasti 0. Demikian pula yang B itu juga konstan ya. Berarti f aksen x nya 0. C itu f x nya konstan juga sepertiga bilangan. Berarti f aksen x nya juga 0. D pun sama ya. Nol semua. Jadi turunan dari fungsi konstan itu 0 ya. Selanjutnya kita ke contoh 7. Nah, ini turunan dari fungsi aljabar yang sederhana dulu ya. Kita mulai dari yang sederhana. Yang A, fx sama dengan 2x kuadrat. Berarti f aksen x-nya, nah 2 kali x kuadrat, 2-nya tetap ya. Kemudian pangkatnya turun, pangkatnya ini. Jadi 2
kali X pangkat, nah 2 min 1, pangkatnya masih dikurangi 1. Jadi ini 4 X pangkat 1, pangkat 1 nggak usah kita tulis. Yang B, fx sama dengan 6x pangkat 4, f aksen x sama dengan 6 pangkat 4 turun ya, jadi 4 kali x pangkat, pangkatnya dikurangi 1. Nah 6 kali 4 24, x pangkat 3, 4 kurang 1 3 ya. Yang C sekarang, fx sama dengan min 3 x pangkat 9, berarti f aksen x min 3, nah pangkat 9 ini turun ya, jadi min 3 kali ya kali 9 kali x pangkat 9 dikurangi 1, di min 27 x pangkat 8. Nah selalu ketika turunan nanti pangkatnya turun ya, dikalikan koefisiennya dikalikan pangkat, kemudian pangkat yang baru dikurangi 1, berapapun pangkatnya, mau pangkat setengah mau pangkat 100 tetap dikurangi 1. Nah sekarang yang D ini agak lain ya. Yang D ini 3 per X pangkat 5, artinya kita bisa nuliskan 3 per X pangkat 5 ini dalam bentuk 3 kali X pangkat negatif 5 ya. Jadi untuk yang D kita tulis sudah dalam bentuk 3 kali X pangkat N ya, pangkatnya adalah pangkat min 5, maka F aksen X nya 3 nya tetap karena dia sebagai koefisien, min 5 turun kali min 5 ya, kemudian X pangkat, nah min 5 ini kita kurangi 1. Nah selalu polanya dari tadi ya, ini dikurangi 1 dikurangi 1 dikurangi 1, jadi berapapun pangkatnya ya ini mesti kita kurangi 1. 3 kali negatif 5 negatif 15, kemudian X pangkat min 5 kurangi 1 min 6, jadi ini min 15 dibagi X pangkat 6 ya. Nah kita lanjut ke contoh terakhir ya, contoh 8. Nah sekarang dalam bentuk jumlah dan selisih dari bentuk aljabar ya. Nah kalau jumlah dan selisih seperti ini, maka kita turunkan ya satu-satu. Maksudnya satu-satu gimana? Contoh kalau yang A, fx sama dengan 2x tambah 5, ya kita nanti akan nurunkan 2x turunannya berapa, 5 turunannya berapa. X turunannya tadi 1, berarti kalau 2x berarti 2 kali 1, sedangkan 5 konstan, turunan konstan tadi nilainya adalah 0, berarti turunan dari 2x plus 5 adalah 2 kali 1 ditambah 0 yaitu 2. Yang B, fx sama dengan 3x kuadrat min 2x. Nah ini juga sama, ini kita turunkan satu-satu, f aksen x. Nah kita turunkan dulu yang 3x kuadrat. Nah berarti ini jadi 3, turunan dari x kuadrat 2 nya turun, x nya pangkatnya dikurangi 1, 2 kurangi 1 ya 1 ya, nggak usah kita tulis. Kalau min 2 kali turunan x tadi 1, berarti min 2 kali 1, 3 kali 2 kali X berarti 6X dikurangi 2. Selanjutnya yang C, fx sama dengan X pangkat 4 min 2X pangkat 3 ditambah 6X kuadrat. Maka F aksen X, X pangkat 4 kita turunkan masing-masing ya, berarti 4 kali, karena pangkatnya 4, X pangkat 4 kurangi 1, 3 dikurangi 2 kali X pangkat 3 turunkan 3, X pangkat 3 kurangi 1 2 ditambah 6X kuadrat berarti 6 kali turunan X kuadrat, X kuadrat turunnya 2 kali
X pangkat 2 kurang 1, 1. Nah, ini kita tinggal ngalikan aja. 4X pangkat 3 min 6X kuadrat ditambah 12X. Terakhir, Fx sama dengan 1/5 X pangkat 5 dikurangi 3/4 X pangkat 4. Berarti F aksen X itu sama dengan turunan 1/5 X pangkat 5, berarti 1/5 dikali X pangkat 5 turunannya adalah 5. X pangkat 5 min 1, 4 ya. Dikurangi 3/4 kali 4 turun. X pangkat 4 min 1. 4 min 1, 3. Nah, ini kalau kita kalikan ini bisa kita coret ya. Jadi ini tinggal X pangkat 4 dikurangi 3 X pangkat 3. Oke. Sampai sini. Terima kasih.